Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat game puzzle multi level, ada level 1, level 2 dan dengan gambar yang berbeda-beda. Dan kali ini kita akan membuatnya dengan sangat mudah menggunakan MPI komponen. Di sini kita akan bisa memainkan berbagai macam puzzle. Terus kemudian kita juga ada beberapa level di sana, ada suara di sana, kemudian juga ada pop-up dan seterusnya, sehingga ini menampilkan sebuah fitur komplit sebuah game puzzle. Nah, ikuti tutorialnya di wanda.org. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah game puzzle, di mana game puzzle ini akan kita buat dengan cara yang sangat sederhana menggunakan MPI komponen. MPI komponen sendiri adalah sebuah file atau sebuah kumpulan kode yang sudah saya siapkan. Anda bisa mendownload melalui situs saya di wanda.org/kode. Di sana ada file MPI komponen. File ini kemudian Anda klik untuk mendownload file tersebut. Nah, setelah file terdownload, file bisa Anda buka menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Animate 2020. Kemudian di sini saya buka file MPI komponen. Nah, MPI komponen ini sebenarnya adalah sebuah kumpulan kode yang sudah saya siapkan untuk mempermudah pembuatan multimedia interaktif. Jadi di sana sudah memiliki beberapa seri, beberapa fungsi dan beberapa komponen yang bisa digunakan hanya dengan menggunakan satu atau dua baris kode saja. Nah, kita akan menggunakan MPI komponen ini untuk membuat sebuah game puzzle. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah file baru. Di sini saya memilih menu File, New. Kemudian di sini saya akan memilih file secara default. Di situ akan muncul HD 1280x720 dengan frame rate 30 FPS dan platform adalah ActionScript 3.0. Saya pilih Create. Nah, disinilah saya akan membuat sebuah file game puzzle dengan berbagai macam level. Dalam tahapan membuat game puzzle, di sini saya akan membuat 4 buah layer yang masing-masing akan saya identifikasi nantinya. Layer pertama saya gunakan untuk background, jadi di sini saya tulis layer background. Terus kemudian layer kedua ini nanti saya gunakan untuk layer konten, di mana ada gambar yang akan diacak, keping-kepingan puzzle yang akan diacak. Kemudian layer yang ketiga saya gunakan untuk MPI komponen, dan layer keempat saya gunakan untuk layer kode. Nah, susunan layer seperti ini akan mempermudah kita nantinya dalam menyusun sebuah permainan, apapun itu, multimedia interaktif ataupun permainan berbasis Adobe Animate atau Adobe Flash. Nah, selanjutnya saya juga telah menyiapkan sebuah background yang akan saya gunakan sebagai halaman depan dari game itu sendiri. Nah, di sini saya klik frame 1, layernya layer background, jadi saya klik di timeline di sini. Kemudian saya akan memilih file, import, kemudian saya pilih import to stage. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file bertipe JPEG yang saya buat di luar. Jadi saya membuatnya menggunakan Adobe Photoshop dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran stage, yaitu 1280x720. Anda juga bisa membuatnya di aplikasi lain seperti AI, atau mungkin Anda bisa menggunakan Flash sendiri ya, atau Animate sendiri, menggambarnya secara langsung di stage. Saya klik cover puzzle, kemudian saya open, dan maka si puzzle ini akan muncul di sini. Nah, berikutnya layer background ini saya lock supaya tidak mengganggu lagi jalannya perancangan game ini sendiri. Jadi setiap kali saya bekerja, maka saya akan melock apabila sudah selesai untuk dikerjakan, supaya dia tidak bisa bergeser atau tidak bisa diklik. Nah, sementara kalau nanti dibutuhkan lagi, maka saya bisa mengunlocknya. Nah, tahapan berikutnya saya akan menambahkan komponen atau MPI komponen. Di sini saya klik frame 1, layer MPI, kemudian saya buka library. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kita akan membuka library MPI komponen. Jadi di sini library-nya saya klik, maka di sana ada dua library file yang baru saja kita buat dan library dari MPI komponen. Jadi saya klik yang library MPI komponen. Kemudian di sana saya mencari MPI. Nah, MPI di sini adalah sebuah komponen yang di dalamnya sebenarnya terdapat ribuan baris kode. Ribuan baris kode ini sudah cukup efektif atau cukup simple atau cukup ringkas untuk dipakai membuat sebuah aplikasi-aplikasi multimedia.
Nah, di sini akan saya drag. Anda bebas meletakkannya, Anda tidak harus meletakkannya di tengah layar seperti komponennya Virtual Lab, tapi Anda bisa meletakkannya di luar apabila Anda tidak menginginkan karakter logo dari wanda.org ini muncul di sini. Jadi Anda bisa letakkan di atas. Nah, selanjutnya Anda juga membutuhkan yang namanya instance name. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika Anda membuat sebuah aplikasi, agar aplikasi itu di dalamnya ada simbol, agar sebuah simbol itu bisa diidentifikasi oleh kode, maka harus memiliki yang namanya instance name. Instance name lokasinya berada di properties. Jadi di properties di sini saya ketikkan sederhana saja MPI. Nah, maka secara otomatis kode MPI ini akan bisa diakses dengan mudah kapanpun kita membutuhkannya. Nah, ada hal yang menarik juga yang harus kita pahami ketika mengembangkan sebuah aplikasi. Biasakan bahwa kita akan mengembangkan tidak di frame 1, tidak kita mulai dari frame 1, tapi kita bisa memulai dari frame 5 atau frame 2 dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena frame 1 bisa kita letakkan untuk setting, misalkan untuk setting suara, untuk setting skor, setting nama, dan sebagainya. Nah, supaya Anda tidak terulang-ulang lagi kodenya, maka kode itu nanti kita letakkan di frame 1, kemudian kita baru memulai permainannya di frame 2 atau di frame 5 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memulai aplikasinya nanti dari frame 2. Nah, saya berikan terlebih dahulu spare frame, jadi saya berikan frame untuk cadangan gitu ya. Jadi di sini misalkan di frame 30 saya tambahkan insert frame sehingga durasi frame-nya ini ada 30 frame. Kemudian di MPI juga saya letakkan insert frame, saya klik kanan, frame 30 ini, saya tambahkan insert frame, maka MPI ini akan muncul terus sampai dengan frame 30. Nah, sehingga kita nanti bisa meletakkan misalkan level 1 di frame 5, level 2 di frame 10, level 3 di frame 15, dan seterusnya. Nah, di berikutnya kita akan meletakkan sebuah tombol untuk memulai permainan. Di sini kita akan menambahkan tombol play, dan tombol play itu apabila diklik nanti akan mulai permainan level 1. Nah, untuk meletakkan tombol play itu jangan dibuat di frame 1 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita lebih baik meletakkannya di frame berikutnya seperti di frame 2 misalkan. Jadi di frame 2 di sini saya klik layer konten karena saya akan menambahkan konten tombol di sana. Kemudian di sini saya klik kanan. Kemudian saya tambahkan keyframe atau blank keyframe, sama saja karena tidak ada objeknya. Jadi di sini saya tambahkan keyframe. Nah, di dalam keyframe ini kita akan membuat sebuah tombol. Nah, tombolnya Anda juga bisa melihat di MPI komponen. Jadi di sini MPI komponennya Anda apabila tekan tombol atau button ya. Nah, di sini sudah ada banyak sekali sampel-sampel tombol ya. Jadi Anda bisa memilih, ada banyak sekali tombol macam-macam. Nah, sebagai contoh ini ada tombol play, Anda bisa drag langsung ke sini. Di beberapa tutorial saya ada beberapa user yang meminta untuk akses aset. Nah, disinilah mudahnya di komponen ini ada banyak sekali aset yang bisa Anda manfaatkan ya. Dan ini juga sangat fleksibel. Anda apabila tidak sreg dengan desain yang ini, Anda bisa double klik untuk mengeditnya. Jadi sangat fleksibel. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti halnya di apa itu namanya di tadi ya, seperti halnya MPI, maka di sini Anda juga membutuhkan yang namanya instance name supaya tombol play ini bisa diaktifasi oleh kode. Jadi di sini saya klik tombol play-nya ini, saya bergegas ke panel properties dan di sana ada instance name. Anda ketik di sini play btn. Nah, Anda perhatikan cara menulisnya tidak boleh ada spasi. Nah, setelah ada seperti ini, berarti kita siap untuk memulai permainan. Jadi nanti ketika ini diklik, maka dia akan dilempar ke frame 5. Kita siapkan terlebih dahulu frame 5. Nah, sebagai contoh di frame 5, ini saya akan siapkan sebuah ruangan kosong. Jadi puzzle gamenya ini akan saya hapus. Saya unlock si layer background. Saya klik kanan frame 5, kemudian saya tambahkan blank keyframe supaya menjadi kosong. Nah, disinilah nanti akan kita tambahkan puzzle-nya. Nah, kita berikan sebuah teks sementara. Jadi di sini saya buat text tool. Saya klik di sini. Nah, seperti itu ya, puzzle. Ini adalah halaman sementara untuk memastikan bahwa tombol play yang ada di frame 2 ini apabila diklik kita akan bergegas ke frame 5.
Nah, untuk melakukannya sebenarnya relatif mudah karena kita sudah memiliki MPI komponen. Jadi di sini kita sudah punya MPI, maka kita bisa mengaktifasi. Apabila Anda lihat tutorial saya sebelumnya, untuk membuat sebuah tombol berfungsi untuk memindah sebuah frame dari satu ke frame lain atau dari satu scene ke scene lain, biasanya menggunakan yang namanya listener. Jadi ada add event listener, kemudian ada mouse event click, kemudian ada nama fungsi dan seterusnya. Nah, ini sangat bagi pemula ini sangat membingungkan. Nah, oleh karena itu di MPI ini sangat sederhana. Jadi kita klik frame 2, layernya layer kode karena kita mulai dari frame 2. Kita klik kanan, kemudian kita tambahkan keyframe atau blank keyframe dan kita buka menu action, window action. Nah, kode apa yang akan kita tuliskan? Kode yang pertama yang kita tuliskan adalah stop. Nah, kenapa stop? Karena frame-nya akan berhenti terlebih dahulu di frame 2. Jadi dari ketika aplikasi dijalankan, dia akan berhenti di frame 2. Jadi kita stop. Kemudian kita akan aktivasi tombol play button tadi. Jadi kita akan cukup menuliskan seperti ini. MPI, titik, klik. Seperti ini. Nah, apa yang diklik? Yang diklik tadi adalah play button. Nah, kenapa dalam tanda petik? Karena play button ini adalah nama objek ya. Nama itu di dalam aplikasi Animate itu variabel bertipe string. String itu adalah kata-kata dan kata-kata itu selalu di dalam tanda petik. Nah, apa yang terjadi ketika ini diklik? Maka dia akan dilempar ke frame 5. Ya, kita cukup menuliskan seperti ini, jadi tidak perlu ada listener, tidak perlu ada yang namanya function dan sebagainya. Kita hanya cukup nulis MPI titik klik play button, nama instance name-nya, dan dia akan pergi ke frame 5. Kita uji coba dengan menekan Ctrl Enter. Nah, di situ sudah ada muncul halaman cover dan di situ sudah ada yang namanya tombol play-nya tadi. Dan apabila ini kita klik, maka kita pergi langsung ke frame 5. Nah, semudah itu. Nah, maka tahapan berikutnya kita akan mengedit frame 5 ini untuk menambahkan puzzle-nya. Nah, untuk membuat puzzle kita kembali ke timeline. Di sini kita akan membuat puzzle di frame 5. Jadi di sini saya akan menghapus terlebih dahulu teks puzzle ini. Lalu di layer background frame 5 saya akan membuat sebuah background sederhana dengan membuat sebuah rectangle atau membuat sebuah kotak. Saya buat sebuah kotak di sini. Kemudian saya double klik kotak tersebut. Lalu saya atur propertiesnya. Di sini saya menggunakan X0, Y0 sehingga dia tepat di pojok. Lebarnya adalah 1280 dan tingginya adalah 720 sesuai dengan ukuran stage. Selanjutnya saya bergerak ke bagian bawah di fill atau warna isi. Saya menggunakan warna biru yang agak terang. Kemudian untuk stroke atau garis tepi saya hilangkan saja. Nah, maka di sini saya memiliki sebuah background berwarna biru seperti ini. Saya lock. Kemudian saya akan menambahkan puzzle. Gambar puzzle-nya itu di layer content. Nah, maka di sini saya bergerak ke frame 5, layernya adalah layer content. Saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert keyframe. Nah, kemudian saya hapus si tombol play tadi. Di frame 5 ini, saya akan mengimport sebuah gambar, yaitu sebuah gambar yang akan saya gunakan sebagai gambar dari puzzle itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan, jadi saya pilih menu File, Import, kemudian Import to Stage. Di situ saya sudah menyiapkan sebuah gambar puzzle sederhana dengan ukuran 400 x 300. Kemudian saya open. Nah, Anda perhatikan di situ. Gambar ini kenapa 400 x 300? Karena saya berharap gambar ini nanti akan dipecah menjadi puzzle berukuran 4 keping x 3 keping. Jadi satu kepingnya adalah 100 x 100. Nah, selanjutnya si puzzle ini gambarnya ketika sudah saya letakkan di sini, ini adalah estimasi user interface yang akan didapatkan oleh pemain nantinya. Jadi gambar itu saya letakkan di tengah seperti itu, nanti munculnya seperti itu. Kemudian gambar ini saya hapus dari layar dan perlu ditambahkan sebuah linkage agar sebuah gambar ini bisa teridentifikasi oleh kode. Nah, caranya Anda buka library. Gambar tadi yang telah dihapus tadi sudah masuk ke library. Jadi di Animate itu setiap objek yang sudah ada di Animate yang berupa simbol atau berupa gambar atau berupa suara, maka dia secara otomatis masuk ke dalam library atau gudang penyimpanannya lah, istilahnya seperti itu.
Nah, disinilah kita tambahkan linkage. Cara menambahkan linkage sangat sederhana. Anda klik kanan si objek gambar ini tadi, kemudian Anda pilih properties. Setelah Anda pilih properties, maka di sana ada yang namanya properti dari gambar ini. Anda perhatikan di situ sudah ada allo smoothing, berarti gambarnya lebih bagus. Kemudian di situ ada kualitas, Anda bisa menaikkan kualitasnya menjadi 100 dan sebagainya. Nah, ada yang penting yaitu di sini ada action script. Nah, di action script lah inilah nantinya si gambar ini bisa dipanggil oleh kode. Saya centang di sini export for action script, dan di sini kelasnya saya ubah menjadi gambar 1. Karena ini nanti adalah gambar untuk level 1. Jadi di sini saya tulis gambar 1. Lalu saya OK, dan Anda perhatikan ketika saya OK, maka di sana terdapat tulisan gambar 1 di kolom linkage. Nah, artinya gambar puzzle ini siap untuk digunakan sebagai gambar dari puzzle itu sendiri. Dalam MPI komponen, sebuah puzzle itu nanti membutuhkan sebuah kontainer atau sebuah penampung. Jadi di sini nanti saya akan membuat sebuah movie clip berupa kotak. Jadi saya akan membuat sebuah kotak di sini. Kotaknya akan saya atur ukurannya sesuai dengan ukuran gambar, yaitu 400 x 300. Nah, di kotak inilah nanti si puzzle itu akan dimunculkan. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah tombol untuk mengacak. Jadi di sini Anda bisa membuat sebuah tombol atau Anda bisa mengambilnya dari MPI komponen. Jadi di sini saya set di MPI komponen. Saya mengambil sebuah tombol untuk mengacak. Saya tulis acak, maka di sana sudah ada tombol acak. Saya drag saja ke stage. Anda boleh mengatur ukurannya. Bila terlalu besar bisa Anda kecilkan. Atau Anda juga bisa mengedit atau menggunakan simbol lain. Anda cukup double klik untuk mengedit. Di sana sudah ada sistem simbol tombol ya. Anda bisa menambahkan efek overdown dan sebagainya. Atau Anda bisa menggunakan objek-objek lain sebagai tombol pengacaan. Nah, selanjutnya tombol ini perlu instance name supaya bisa dideteksi oleh kode. Instance name-nya saya letakkan di atas kanan seperti ini di properties. Namanya adalah acak btn. Ya, acak btn, acak untuk mengacak, btn adalah button atau tombol. Nah, setelah dua objek ini sudah ada di layar, maka Anda seleksi semuanya. Caranya adalah cukup di drag, kemudian Anda klik kanan, dan Anda convert menjadi simbol. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah titik registrasinya. Pastikan titik registrasinya adalah di pojok kiri atas, karena perhitungan dari sebuah aplikasi itu di animate adalah menggunakan pojok kiri atas. Jadi X, Y, 0 itu ada di pojok kiri atas. Maka di sini saya ketikkan namanya adalah puzzle. Saya klik OK, dan ini membutuhkan juga yang namanya instance name. Maka instance name-nya saya beri nama puzzle 1, yaitu puzzle untuk level 1. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki beberapa hal persiapannya. Yang pertama adalah gambarnya berada di library. Jadi kita punya gambar di library, yaitu gambar 1. Kemudian kita juga sudah memiliki kontainernya. Nah, yang belum kita memiliki adalah kepingan-kepingan puzzle-nya. Nah, di MPI ini sudah disediakan kepingan puzzle, jadi Anda bisa berpindah ke MPI komponen library-nya. Kemudian di sana sudah ada kepingan puzzle. Jadi kalau Anda ketik keping, di sini ada kepingan puzzle, Anda bisa drag ke stage. Dan di kepingan puzzle ini apabila Anda double klik, Anda akan melihat beberapa frame, ada 9 totalnya, yaitu tentang kepingan-kepingan puzzle. Secara default bentuknya mengikuti puzzle universal ya, secara default. Jadi mulai dari puzzle model 1 di pojok kiri atas, kemudian atas tengah, kanan atas, tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan, kemudian bawah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Apabila Anda ingin mengubahnya silahkan diubah. Yang penting adalah 9 dari keping ini selalu memiliki kaitan-kaitan yang saling sambung menyambung. Anda bebas menggunakan bentuk manapun, tapi yang jelas ada 9 keping. Anda kembali ke scene 1 dan Anda hapus. Nah, maka persiapan aset visual pada tahapan ini sudah selesai.
kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemberian kode. Tahapan pemberian kode ini juga relatif sederhana menggunakan MPI komponen. Jadi Anda cukup klik frame 5, layernya layer kode, kemudian Anda tambahkan blank keyframe. Maka disinilah nanti kita akan menambahkan kode. Klik kembali frame 5, layer kode, kemudian Anda buka panel action dan ketikkan kode. Kode yang dituliskan relatif sederhana, yaitu MPI titik puzzle, karena kita akan membuat puzzle. Nah, parameter yang pertama adalah kontainernya, yaitu puzzle 1. Puzzle 1 ini adalah kotak yang sudah ada tombol acaknya tadi. Kemudian ada koma. Di sini saya tulis gambar 1, ini adalah gambar yang akan dijadikan kepingan-kepingan puzzle. Dan parameter yang ketiga adalah fungsi apabila Anda selesai puzzle itu tersusun lagi. Di sini saya tambahkan selesai seperti ini. Nah, selesai ini adalah fungsi, sehingga kita perlu menambahkan sebuah fungsi. Saya tulis di sini function selesai. Nah, untuk sementara, untuk indikator bahwa puzzle-nya selesai, saya akan menuliskan trace. Di sini saya akan tulis trace OK seperti ini. Jadi ketika nanti puzzle-nya selesai, maka di output panel akan muncul tulisan OK. Nah, dengan kode yang hanya sedikit seperti ini, kita bisa jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, Anda perhatikan ketika di Ctrl Enter, di output panel di sini ada tulisan wanda.org MPI komponen, artinya komponen sudah siap. Kemudian apabila kita klik tombol play, maka puzzle itu sudah terbentuk secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menuliskan beratus-ratus baris kode seperti di tutorial sebelumnya. Kita cukup dengan satu baris kode saja, yaitu mpi.puzzle. Nama kontainer, koma, nama gambar yang akan digunakan, koma, dan apa yang terjadi setelah puzzle-nya selesai. Di sana ada tombol acak, dan apabila tombol acak ini ditekan, maka secara otomatis puzzle akan teracak. Nah, kita bisa menyelesaikan puzzle ini. Tentu saja karena ini puzzle-nya hanya 3x4, jadi sangat sederhana. Jadi kita bisa menyelesaikan puzzle ini dengan relatif cepat. Nah, pada tahapan berikutnya kita bisa menambahkan timer supaya aplikasi ini menjadi lebih menarik lagi. Nah, yang Anda perhatikan juga di sini puzzle-nya kepingannya sudah ada efek bevel. Ini sudah default. Bevelnya ketebalannya adalah 3 pixel. Terus kemudian apabila ini kepingan terakhir, Anda perhatikan juga di sini sudah ada tulisan puzzle diacak, dan ketika kepingan terakhir nempel, maka akan muncul tulisan OK. Artinya si puzzle sudah selesai ditampilkan. Nah, maka dengan cara ini kita akan bisa menampilkan sesuatu yang lebih kompleks. Misalkan ada pop-up, tombol telah selesai, terus kemudian Anda juga bisa menampilkan skor, atau mungkin menampilkan tombol mainkan level berikutnya. Kita akan buat sesaat lagi. Pada tahapan selanjutnya kita akan menambahkan sebuah pesan. Jadi di sini tidak hanya muncul OK saja, tapi kita akan menampilkan sebuah pop-up yang menunjukkan bahwa pemain itu selesai menyelesaikan puzzle-nya gitu ya. Jadi di sini saya akan membuat pop-up. Nah, pop-up sendiri di dalam MPI komponen itu sudah tersedia dengan nama pop-up MC. Jadi di sini di MPI komponen library-nya Anda tinggal cari pop-up. Nah, di situ sudah ada pop-up MC. Anda tinggal drag ke layar. Nah, di sini sudah ada macam-macam. Anda apabila tidak suka dengan tampilannya, Anda bisa double klik, kemudian Anda edit sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun jangan mengubah konten-konten yang ada di dalamnya ya, seperti pesan, instance name-nya jangan diubah. Sementara untuk yang lainnya silahkan diubah, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah saya drag, saya akan hapus. Nah, di sini berarti sudah masuk ke library-nya file kita. Jadi di library-nya ini kita memiliki yang namanya pop-up MC. Nah, pop-up MC ini Anda perhatikan linkage-nya ya, pop-up MC. Ini nanti kita akan bisa menampilkan sebuah kode yang bisa untuk apa istilahnya ya, menyampaikan sebuah pesan-pesan tertentu. Kita coba uji coba terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke layer kode frame 5, kemudian kita buka panel action. Nah, kita akan coba terlebih dahulu sebuah fitur pop-up tadi. Jadi di sini saya akan tulis
di bawahnya puzzle ini mpi.popup seperti ini. Namanya tadi adalah popup MC, ini nama linkage-nya. Ini tidak perlu Anda ubah. Kemudian kita akan memberikan sebuah pesan apabila pemain itu misalkan pesan bahwa pemain akan dipersilahkan untuk memainkan sebuah puzzle dan mengeklik tombol acak terlebih dahulu. Jadi pertama-tama di fungsi pop-up ini, MPI pop-up ini, kita bisa menuliskan judul dari pop-up itu sendiri. Misalkan selamat datang, atau mungkin kita lebih mudah saja level 1 seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan kontennya, misalkan klik tombol acak untuk memulai permainan. Nah, seperti ini. Apabila Anda lihat kodenya sangat sederhana. Jadi dimulai dari mpi.popup, popup MC, level 1, klik tombol acak untuk memulai permainan. Kita uji coba terlebih dahulu, kita Ctrl Enter. Nah, di situ ada tulisan font should be embedded, bla 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 dan sebagainya, karena kita mengimport dari MPI komponen, maka fontnya atau hurufnya harus kita embed terlebih dahulu. Tapi kita coba saja terlebih dahulu. Ketika kita klik di sini, maka di situ akan muncul di situ ada tulisan KOO acak dan sebagainya. Kita oke saja. Kita kembali, kemudian kita buka library dan kita double klik pop-up tadi. Kemudian Anda klik salah satu huruf di sini. Anda boleh mengubah hurufnya. Jika Anda tidak suka dengan Calibri, Anda bisa mengubah huruf lain. Anda pilih font embed. Jadi ada tombol embed di sana dan Anda pilih all. Nah, maka secara khusus tombol ini akan huruf ini akan terembed oleh aplikasi ya, sudah di all seperti itu. Jadi caranya sederhana, klik teksnya, dynamic teksnya, kemudian Anda pilih tombol embed dan pilih all. Lalu oke, maka secara otomatis teks ini font should be embedded akan hilang. Saya kembali ke stage utama. Saya jalankan lagi Ctrl Enter. Nah, sudah tidak ada embed tadi. Ketika diklik, nah Anda perhatikan di situ level 1, klik tombol acak untuk memulai permainan. Oke, maka kita bisa memulai permainannya. Nah, kita sekarang akan menambahkan si pop-up tadi di bagian selesainya. Jadi ketika selesai permainannya, maka kita akan bisa menunjukkan pop-up bahwa Anda selesai melakukan permainan, dan mungkin nanti akan ada tambahan tombol lanjutkan ke level berikutnya. Nah, kita coba tambahkan pesan terlebih dahulu. Jadi di sini tulis OK-nya saya ganti jadi mpi.popup, standar masih pop-up MC. Kemudian di sini level 1. Kemudian pesannya, selamat, Anda telah menyelesaikan level 1. Oke, seperti itu. Jadi ada tulisan mpi.popup level 1, judul pop-up-nya, kemudian kontennya adalah selamat, Anda telah menyelesaikan level 1. Apabila kita jalankan sekarang, kemudian kita mainkan, kita nanti akan mendapatkan sebuah pesan khusus nantinya. Nah, Anda perhatikan ini hampir selesai, dan apabila ini selesai, maka muncul selamat, Anda telah menyelesaikan level 1. Nah, apabila ini kita klik, nanti kita akan menampilkan di sini tombol level berikutnya. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah tombol level berikutnya. Jadi kita close terlebih dahulu, kemudian kita akan menambahkan konten tombol berikutnya di bawah tombol acak. Untuk membuat tombol ke level berikutnya, saya ke layer konten, kemudian frame 5. Di sini saya akan membuat sebuah tombol di bawah tombol acak. Jadi saya akan membuka library-nya MPI komponen. Di sana sudah ada, apabila saya cari PTN, di sana sudah ada beberapa template.
seperti UI BTN ini ya, UI BTN sudah ada beberapa contoh. Misalkan di sini saya pilih UI BTN yang panjang hijau, saya drag ke sini. Kemudian di sini saya akan duplicate ya. Jadi saya klik kanan, kemudian saya pilih duplicate simbol. Nah, ini digunakan untuk menduplikasi simbol sehingga nanti simbol ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Jadi caranya saya klik kanan, kemudian saya pilih duplicate simbol. Di sini saya akan menamakan tombol ini sebagai tombol level berikutnya gitu ya. Jadi saya tulis next level BTN. Nah, saya double klik tombol ini supaya bisa diedit. Kemudian saya akan menambahkan sebuah teks. Nah, perlu diperhatikan kalau Anda ingin menambahkan teks, pastikan di sini teksnya adalah static text. Ingat, karena kalau dynamic text, teksnya bisa berubah-ubah. Tapi ini static karena dia itu teksnya diam saja. Jadi di sini saya akan menuliskan level berikutnya. Nah, saya kembali ke scene 1. Jadi sekarang saya sudah punya level berikutnya seperti ini. Nah, level berikutnya ini nantinya ketika diklik dia akan lari ke frame 10 tentunya ya. Karena kita lompat setiap 5 frame. Nah, jangan lupa setiap Anda membuat sebuah objek selalu ingat instance name. Jadi di instance name-nya saya tulis next BTN. Nah, lalu untuk mengaktifasi next button, kita buka kembali kodenya, kemudian window action. Nah, selalu diingat tombol next tadi itu tidak muncul terlebih dahulu. Jadi tombolnya itu tidak bisa dilihat oleh pemain sebelum dimulai. Jadi di sini saya tulis next BTN dot visible sama dengan false. Artinya tombol itu tidak bisa dilihat oleh pemain ketika permainan itu baru dimulai. Nah, ketika tombol itu muncul, maka tombol itu bisa diklik dan ketika diklik dia akan berpindah ke frame 5. Maka kita membutuhkan mpi.click yang diklik adalah tombol next button. Kemudian dia lari ke frame 10. Nah, ini nantinya apabila next button diklik. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini next button-nya kok tidak pakai tanda petik, sementara di sini kok pakai tanda petik. Nah, kalau di sini ini mengacu pada instance name-nya. Yang di sini namanya instance name-nya dari sebuah objek ya, dan dipanggil secara langsung. Jadi langsung next button, kamu visible-nya dimatikan. Nah, sementara yang di sini dia melalui sebuah function dari MPI ini sendiri dan parameter yang dipasing dalam kode saya memang menggunakan kode string untuk mempermudah seseorang itu mencari nama-nama objek yang ada di layar. Jadi saya mempermudahnya dengan menggunakan mode string. Makanya beda di sini ya, ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Tapi tidak perlu khawatir. Nah, apabila ini dijalankan, maka ketika di play Anda perhatikan si tombol level berikutnya itu tidak ada. Nah, tombol level berikutnya ini baru muncul apabila selesai puzzle-nya dilakukan. Maka caranya adalah ketika selesai. Nah, ini ketika selesai. Apa yang terjadi ketika selesai? Ketika selesai muncul pop-up nih. Saya coba naikkan sedikit. Ketika selesai muncul pop-up. Pop-up-nya adalah di situ pop-up level selanjutnya, selamat Anda telah menyelesaikan level 1. Nah, kita tambahkan parameter baru di sini ya. Di sini saya tuliskan lanjut misalkan gitu ya. Saya tuliskan lanjut. Jadi di sini setelah pop up itu akan ada fungsi lanjut. Apa itu fungsi lanjut? Kita tuliskan di sini function lanjut. Nah, function lanjut ini adalah untuk mengubah visible buttonnya ini menjadi true. Jadi di sini saya tulis next btn dot visible sama dengan true. Nah, artinya apa? Artinya apabila sebuah puzzle ini nanti selesai, maka muncul pop-up. Selamat, Anda sudah menyelesaikan level 1. Nah, ketika pop-up itu di OK, maka tombolnya akan muncul, si tombol next button. Dan ketika tombol buttonnya muncul, maka kita bisa klik dan kita akan pergi ke frame 10. Kita lihat frame 10-nya di sini masih belum kita ubah ya, frame 10-nya. Jadi frame 10-nya masih sederhana nih, film 10-nya masih belum ada apa-apanya.
Nah, kita kasih identifier dulu ya, di frame 10 kita kasih identifikasi. Nah, saya tambahkan keyframe atau blank keyframe, kemudian saya tuliskan di sini sederhana saja level 2. Nah, yang artinya nanti apabila si permainan level 1 selesai, diklik dia akan lari ke level 2. Kita uji coba terlebih dahulu. Ctrl Enter. Kita jalankan. Oke. Kemudian kita klik acak. Kita jalankan. Ya, ini harus sabar ya. Menguji coba sebuah permainan itu memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nah, selesai, maka muncul pop-up. Ketika pop-up-nya di OK, maka tombol level berikutnya muncul. Dan apabila ini diklik, maka kita pergi ke level 2. Sehingga kita sekarang siap untuk membuat level 2-nya. Tahapan menambahkan level 2 sebenarnya sama persis dengan tahapan level 1. Pertama, di layar konten, tulisan level 2 ini saya bersihkan terlebih dahulu. Lalu saya import gambar yang akan digunakan sebagai puzzle untuk level 2. Di sini saya import, kemudian import to stage. Dan Anda perhatikan di situ saya sudah menyediakan gambar baru lagi, yaitu gambar dengan ukuran 600 x 400. Nah, gambar inilah yang akan saya jadikan sebagai gambar untuk level kedua. Ukurannya lebih besar daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah 400 x 300, yang sekarang adalah 600 x 400. Nah, seperti yang tahapan awal, ini saya hapus terlebih dahulu dari layar. Kemudian saya buka library. Saya cari gambar tadi. Anda perhatikan di situ ada gambar puzzle 2 JPEG. Saya klik kanan, kemudian saya pilih properties. Nah, langkah yang sangat penting, Anda perhatikan tadi kita sudah punya linkage gambar 1, sekarang kita akan membuat linkage gambar 2. Anda klik tab Action Script, Anda centang Export for Action Script, dan di kelasnya Anda ubah namanya menjadi gambar 2. Lalu Anda klik OK, maka kita sekarang memiliki sebuah gambar 1 dan gambar 2. Nah, sementara untuk yang lain, seperti keping puzzle, kita tidak perlu mengimport lagi ya. Nah, berikutnya, di frame 5, kita tadi memiliki beberapa objek ya, seperti untuk apa itu namanya, kontainer, kemudian ada di sini ada level berikutnya. Ini bisa kita copy. Saya copy. Kemudian di frame 10, layer content, saya paste in place. Nah, maka dia akan muncul di sini. Letaknya ada di tengah. Nah, namun berbeda di sini. Kalau tadi itu puzzle-nya adalah 400-300, sementara yang baru adalah 600 x 400, sehingga kita membutuhkan penyesuaian di kontainernya. Nah, untuk membuat penyesuaian, kita perlu menduplikasi terlebih dahulu si puzzle yang ada di sini. Ya, kontainer puzzle-nya kita duplikasi. Jadi saya seleksi terlebih dahulu si kontainer puzzle-nya ini. Saya klik kanan, kemudian saya pilih duplicate simbol. Di sini saya pilih namanya jadi puzzle 2, saya OK, saya double klik, tombol acak tidak akan saya ubah, namun demikian saya akan mengubah si kotaknya ini. Saya double klik dan ukurannya saya sesuaikan dengan ukuran gambar baru, yaitu jadi 600 x 400. Nah, maka tombol acaknya berarti saya sesuaikan. Saya turun di sini, saya turunkan di sini. Saya kembali ke scene 1 dan saya atur ulang posisinya. Mungkin level berikutnya saya agak turunkan sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Nah, UI-nya sudah siap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah instance name-nya. Kalau tadi instance name-nya adalah puzzle 1, untuk yang kontainernya, sekarang kita ubah jadi puzzle 2. Nah, sementara yang berikutnya, level berikutnya nggak masalah, kita tulis next button saja tidak masalah ya. Jadi, untuk yang level berikutnya namanya next button terus nggak masalah. Sementara kalau puzzle-nya ini, kita ubah sedikit agar kita bisa istilahnya itu kita bisa membedakan antara yang level 1 dan level 2. Nah, berikutnya di sini saya akan pindah ke layer kode. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya tambahkan blank keyframe atau keyframe sama saja. Nah, sekarang kodenya juga relatif sama dengan kode yang ada di layer 5, frame 5, maaf, frame 5 layer kode.
Kodenya sama, window action. Jadi di sini kodenya saya copy. Kemudian saya pastekan di frame 10. Nah, seperti ini. Hanya saja saya ganti sekarang. MPI puzzle, puzzle-nya adalah puzzle yang kedua, gambarnya adalah gambar yang kedua. Kemudian di situ di sini selesainya saya ubah juga jadi selesai 2. Saya tulis MPI pop-up level 2. Terus kemudian klik tombol acak untuk memulai permainan, tetap. Next buttonnya visible sama dengan false, tetap. Nah, ketika diklik next buttonnya sekarang pindah ke frame 15. Ini adalah level yang ketiga nantinya. Kemudian function selesainya berarti selesai 2. Kemudian level 2. Selamat, Anda telah menyelesaikan level 2. Lanjutnya lanjut 2. Ya. Kemudian di sini lanjut 2. Sebenarnya kalau Anda tulis lanjut saja juga tidak masalah, tapi apabila Anda tulis lanjut, nanti di sini perlu dihapus ya, karena tidak boleh ada function itu 2 kali ditulis dengan nama function yang sama. Makanya saya ubah namanya jadi lanjut 2. Nah, dengan cara ini kita sekarang sudah memiliki 2 level untuk game puzzle. Sangat sederhana, sangat mudah sebenarnya untuk pembuatannya. Nah, kita coba uji coba terlebih dahulu. Nah, jadi level 1 kita uji coba. Kita acak, kemudian kita mainkan lagi, kita tes lagi. Ya, harus sabar. Nah, ketika selesai dia akan muncul selamat level 1. Level berikutnya, maka di situ level berikutnya akan muncul. Nah, permasalahannya di sini adalah puzzle itu kepingannya masih ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Masih 3 kali 3 kali 4 ya, belum 6 kali 4. Nah, maka kita akan, ini pun juga sudah bisa diacak, namun demikian kita akan membuat dia menjadi lebih full lagi. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Untuk menambahkan ukuran dari puzzle, kita kembali ke kode di frame 10, di mana di situ ada kode puzzle 2. Saya letakkan kursornya di belakang sini dan saya letakkan enter. Nah, maka di sini kita perlu menambahkan ukuran lebar dan tinggi. Jadi di sini saya tulis puzzle 2 dot. Di sini saya tulis lebar. Lebarnya tadi adalah 6 satuan ya, 6 keping. Kemudian puzzle 2 dot tinggi itu adalah 4 keping. Jadi ada 6 keping ke arah kanan dan 6 keping ke arah kanan dan 4 keping ke arah atas bawah. Kemudian kita perlu mengupdate-nya. Jadi di sini saya tulis mpi.update puzzle. Nah, seperti ini. Nah, dengan penambahan 3 baris ini, maka kita akan bisa langsung menguji cobanya. Nah, biasanya untuk menguji coba game itu kita tidak harus selalu mulai dari frame 1, kemudian kita play ke level 1, kemudian baru naik ke level 2 dan seterusnya. Tapi kita bisa lompat langsung ke frame 10 di mana dia ada puzzle level 2. Jadi di kode frame 2 ini sudah saya ubah sekarang, ketika diklik dia langsung pergi ke frame 10. Jadi tidak ke frame 5 lagi tapi langsung ke frame 10. Yang artinya ketika tombol nanti dimainkan pertama kali, ketika diklik dia langsung lompat ke level 2. Jadi saya Ctrl Enter untuk menjalankan. Saya klik, maka dia langsung lari ke level 2. Dan Anda perhatikan di level 2 ini saat ini sudah terbagi puzzle-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 menjadi 24 piece. Dan ini ketika saya klik acak, maka kodenya akan mengacak seperti kode yang di awal tadi. Nah, tentunya lebih sulit dan seterusnya. Nah, dengan cara ini kita nanti bisa menambahkan berbagai macam level. Namun ada beberapa hal yang belum ditambahkan di sini seperti ada tombol back atau tombol home. Misalkan dia kembali ke level 1 dan sebagainya. Terus kemudian kita juga butuh menambahkan, misalkan menambahkan suara. Nah, kita akan coba tambahkan tombol home terlebih dahulu. Saya akan kembali ke frame 2 dan menetralisir frame 2 dengan cara
mengembalikan lagi ke frame 5, jadi tidak lompat ke level 2 langsung tapi ke level 1. Nah, Anda bayangkan apabila pemain itu masuk ke level 1, yaitu ada di sini, kemudian pemain bosen dan ingin balik ke halaman depan, maka kita perlu memberikan halaman home di sini. Maka di layer konten, frame 5, layer konten, saya akan menambahkan sebuah tombol, yaitu tombol home. Jadi di sini saya akan mencari sebuah tombol home di MPI komponen. Nah, saya cari di sini home. Nah, di situ ada BTN home. Saya letakkan di pojok. Anda boleh meletakkan dimanapun juga. Dan di sini saya tulis home BTN. Seperti itu. Demikian halnya juga saya letakkan, ini saya copy, saya letakkan juga di level 2, di frame 10. Jadi di frame 10 layer konten juga saya paste in place. Jadi saya memiliki tombol home di masing-masing level. Nah, tombol home ini nanti ketika diklik dia akan pindah ke frame 2. Maka kodenya sangat sederhana. Kita kembali ke frame 5, layer kode, kemudian kita tambahkan kode. Kodenya sangat sederhana tadi. Kita bisa meletakkannya di sini. Jadi tinggal mpi.click. Yang diklik adalah home btn. Dan yang terjadi apabila diklik dia pergi ke frame 2. Maka dia secara otomatis akan pindah ke frame 2 ketika diklik. Saya copy kode ini dan saya pastekan di frame 10. Di frame 10 itu yaitu ketika di level 2. Nah, dengan cara ini apabila kita jalankan, kemudian kita mainkan misalkan, kok kita bosen, kita bisa klik tombol home dan kita balik tanpa perlu menambahkan kode macam-macam untuk menghapus kode dan sebagainya. Dan kita play, dia tetap balik lagi seperti ini. Jadi sangat mudah, sangat efisien. Nah, cara yang seperti ini apabila kita menggunakan kode default tanpa MPI komponen itu akan perlu banyak sekali kode dan perlu beberapa baris kode. Nah, sementara di sini kita hanya perlu satu baris kode saja. Selain menambahkan tombol home, pada sebuah game biasanya akan lebih menarik lagi apabila kita menambahkan suara. Nah, menambahkan suara dengan MPI komponen juga relatif mudah. Jadi di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mempersiapkan file suara terlebih dahulu. Jadi suara itu akan saya import ke library dengan memilih menu file, import to library. Nah, kenapa kok diimport to library, tidak ke stage? Karena biasanya suara itu tidak punya fisik ya di animate itu. Jadi akan lebih mudah apabila langsung diimport ke library. Jadi di sini ketika saya klik import to library, saya pilih di sini adalah tipenya MP3 dan di situ saya memilih Benson Ukulele. Nah, Benson sendiri adalah sebuah situs yang menyediakan beberapa suara free royalty dan kualitasnya sangat bagus. Jadi di sini saya memilih Benson Ukulele, saya open. Setelah beberapa detik processing, kemudian suara itu masuk ke library saya. Dan apabila saya mainkan, nah, suara ini siap untuk digunakan di dalam sebuah game. Nah, seperti halnya yang lain, apabila Anda ingin menarik sebuah simbol dari library ke stage menggunakan kode, maka dia menggunakan yang namanya linkage. Kita tambahkan suara tersebut linkage, jadi kita klik kanan, kemudian saya pilih properties, saya pilih panel ActionScript dan saya centang export for ActionScript. Nah, di sana ada kelasnya bisa kita ubah. Misalkan di sini saya pilih lagu. Jadi karena ini lagu yang akan saya gunakan, kemudian saya klik OK. Nah, maka kita punya linkage tambahan yaitu lagu di sini. Nah, di sini si lagu di sini akan kita tambahkan ke dalam sebuah permainan kita menggunakan kode yang sangat sederhana yaitu kode suara. Jadi saya di sini akan ke frame 2, layernya adalah layer kode, kemudian saya window, action, dan saya akan menambahkan suara. Nah, cara menambahkan suara juga cukup sederhana, jadi kita tinggal tulis MPI titik suara, kemudian apa yang ditambahkan yaitu lagu. Cara menambahkannya bagaimana? Loop itu berulang berapa kali ya, mungkin 10 kali. Nah, maka kita akan memiliki lagu yang suaranya berulang secara terus-menerus ya. Kita coba jalankan. Nah, Anda dengarkan di sana bahwa si aplikasi ini memiliki lagu sekarang ya. Ketika kita play, kita sudah punya lagu. Nah, betapa mudahnya ya. Nah, tapi lagu ini belum ada on off-nya nih.
Nah, kita harus menambahkan on off dari lagu ini. Nah, maka dari itu pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan on off dari lagu. Untuk mengatur suara atau on off suara, maka kita membutuhkan sebuah tombol di sana. Jadi tombol untuk mengatur on off suara. Nah, tombol itu juga sudah tersedia di MPI komponen. Anda bisa menekan tombolnya, namanya adalah on off. Jadi di situ ada button on off suara. Nah, seperti itu. Ini Anda drag ke layar. Nah, on off suara ini di dalamnya terdapat 2 frame ya. Jadi kalau Anda double klik, di dalamnya ada 2 frame. Frame yang pertama adalah suara dalam kondisi aktif atau hijau, dan frame kedua adalah ketika suara dalam kondisi mati atau berwarna merah. Nah, apabila Anda ingin mengubah tampilannya, silahkan diubah. Jadi yang penting frame 1 adalah untuk suara on dan frame 2 adalah untuk suara off. Silahkan menggunakan icon, menggunakan tampilan visual yang lain apabila Anda tidak menginginkan template dari si MPI komponen. Saya kembali ke scene 1. Nah, si on off suara ini membutuhkan sebuah instance name supaya dikenali oleh kode. Jadi yang harus Anda ingat, apabila objek itu di layar, maka dia menggunakan instance name. Tapi apabila objek itu di library, dia menggunakan linkage. Jadi prinsipnya animate atau flash itu sederhana seperti itu. Nah, karena dia di layar kita, maka kita menggunakan si linkage. Maka di sini kita tambahkan, misalkan di sini kita tuliskan on off, sederhana saja. Jadi on off, O-nya kecil yang pertama, O yang berikutnya besar. Terus kemudian jangan lupa ya, ini saya tadi letaknya salah. Saya tadi letaknya ada di frame 2, layarnya layar kode. Ini saya cut saja terlebih dahulu. Saya letakkan di layar konten ya, biar tidak tumpang tindih. Jadi layar konten khusus untuk konten, layar kode khusus untuk kode. Jadi di sini layarnya saya letakkan di layar konten. Instance name-nya adalah on off dan kodenya sangat sederhana. Saya kembali ke layar kode frame 2. Kemudian kode untuk mengaktifkan suara, untuk mengatur suara adalah MPI titik atur suara. Nah, movie clip yang digunakan untuk mengatur suara tadi adalah on off. Semudah itu. Jadi hanya satu baris kode untuk menonaktifkan suara atau menyalakan suara. Kita jalankan dengan Ctrl Enter. Nah, apabila Anda uji coba, diklik, maka dia akan diam. Dan ketika diklik lagi, dia akan memainkan. Nah, Anda boleh meletakkan si on-off suara ini di frame berikutnya dengan kode yang sama. Jadi sangat sederhana. Apabila Anda ingin menambahkan kode on-off itu di level 1, level selanjutnya, dan seterusnya, itu juga sama. Prinsipnya tidak terlalu sulit. Jadi Anda tinggal copy saja si kode on-off ini. Terus kemudian nanti Anda pastekan ke frame berikutnya dan Anda pastikan juga si movie clip on off tadi. Jadi ini di copy saja. Anda pastekan di frame 5. Nah, Anda letakkan di situ. Tapi yang jelas si on off-nya ini Anda copy juga. Anda pastekan juga di frame 5. Jadi dia memiliki apa itu namanya, movie clipnya punya, kodenya punya, terus kemudian bisa dijalankan dengan secara bersama-sama dengan menggunakan MPI komponen. Jadi di sini saya paste in place juga. Nah, saya jalankan. Jadi saya memiliki pengaturan suara ini ada di frame 2 dan frame 5. Jadi ketika saya play, nah ketika kapanpun saya membutuhkan lagu, saya tinggal play. Nah, maka aplikasi itu benar-benar selesai. Nah, apabila Anda masih ingin menambahkan fitur-fitur lain ya, misalkan Anda ingin menambahkan sistem login, kemudian Anda bisa menambahkan sistem scoring, Anda bisa menambahkan timer, Anda bisa menambahkan kuis dan sebagainya, Anda tinggal melihat contoh yang ada di MPI komponen. Di MPI komponen yang sudah disediakan link downloadnya di situs sayawanda.org, itu sudah ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa Anda akses menggunakan MPI komponen. Nah, silahkan Anda mencoba, Anda eksplorasi sendiri, Anda kombinasikan MPI komponen ini untuk menciptakan sesuatu.
sesuai dengan keinginan Anda, dan apabila Anda request ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk meletakkan di kolom komentar atau meng-email saya secara langsung di wandah@wandah.com. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.